Betul. Yang kedua, ada lagi yang menarik ini, disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, dari 10.000 lebih penderita HIV AIDS ini, yang baru ketemu baru 6.500. Nah, Yang 4.000 kemana ini? kemana ini? Kemana jejaknya ini kan? Kemana jejaknya yang Ah. 4.000 ini? Ini kan Iya, ini yang itu sangat sangat mencemaskan. berpotensi Iya, bisa untuk menularkan. menularkan kepada yang lain. Iya. Oke guys, jumpa lagi dengan Agni Sarip Institute. Senang sekali kembali sore ini ketemu lagi dengan Bu Pipit, ini pakar sosial kita. Selalu menarik kalau kita membahas isu-isu sosial. Selamat sore Bu Pipit. Selamat sore, Prof. Gimana tadi nyobain kopi lahang? Wih, mantap bener. Beda emang rasanya ya. Ditambah dengan lemet ya. Ada pisang goreng juga sore-sore kue-kue agak tradisional. dingin. Wah, pokoknya asik banget. Asik. Oke, Bu Pipit, sore ini saya sengaja ngundang Bu Pipit lagi nih untuk cerita salah satu berita yang viral beberapa hari ini. Apa itu, Bu Pipit? Di koran disebutkan lebih dari 10.000 penduduk Provinsi Lampung ini, menurut Kepala Dinas Kesehatan Edwin Rusli, terkena HIV AIDS. Wow. Bagaimana Bu Pipit melihat itu? Ngeri kali ya. Mungkin Bu Pipit bisa kasih perspektif dulu tentang angka itu. Iya. Kalau angka itu betul, memang dari hasil survei atau hasil penelitian itu mencemaskan kita semua ya. Di mana posisi subjek yang terkena HIV/AIDS itu ya. Dan itu tentu untuk ke depan, tentu untuk kita menuju Indonesia emas dan lain itu kan sangat mengkhawatirkan, Prof ya. Betul. Iya. Sangat cemas, bukan emas lagi ya. Iya, sangat cemas. Dan kalau dari segi sosial budaya ya, HIV/AIDS itu kita bisa lihat dari aspek sosiologi kesehatan ya. Jadi sekarang kita melihat bahwa hubungan ya, pergaulan masyarakat, Ya, perkembangan perubahan sosial masyarakat gitu ya, banyaknya seks bebas dan macam-macam dari prostitusi media, dari juga. apa, iya, baik itu anak-anak dari mulai sampai Ngeri kali, 10.000 ya, banyak itu. iya, belum lagi misalnya seks sesama jenis Iya, atau apa, betul, itu kan betul. juga memberikan dampak buruk terhadap kesehatan. Salah satunya yang paling bahaya adalah HIV/AIDS gitu ya. Nah, itu kan penyakit yang mengerikan dan mematikan. Nah, kita sekarang melihat bahwa dampak dari misalnya pergaulan bebas, seks bebas, tidak hanya satu lawan satu, Iya. macam-macam. Satu lawan 5 kali kan. Atau berapa itu. Nah, kita kan tidak sulit mengontrol seperti itu. Apalagi misalnya tempat-tempat prostitusi misalnya. Betul, Apakah itu misalnya sudah dilakukan semacam pengecekan? Bagaimana sih, apakah kesehatan dari situ itu seperti Betul, apa? betul. Dan kita kan nggak tahu siapa yang jajan di sana, Iya, betul, seperti betul. apa? Apakah dia jujur atau tidak dengan keluarganya? Betul. Benar Dan nggak? penggunaan alat-alat pengaman juga perlu disosialisasikan. Perlu Iya, disosialisasikan, betul. Dan ini menarik nih Bu Pipit. Kenapa? Ini yang pertama, saya yakin ini berita cukup valid. Karena angka ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan. Ya, betul. Yang kedua, ada lagi yang menarik ini, disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, dari 10.000 lebih penderita HIV AIDS ini, yang baru ketemu baru 6.500. Nah, Yang 4.000 kemana ini? kemana ini? Kemana jejaknya ini kan? Kemana jejaknya yang 4.000 ini? Ini kan Iya, ini yang itu sangat mencemaskan. berpotensi Iya.
bisa untuk menularkan kepada yang lain. Iya, gitu. iya betul itu. Kalau misalnya tempat lokalisasi kan sebenarnya kalau dicek kesehatannya memang teratur secara ini itu kan bisa dilokalisir dan diminimalisir gitu ya. Tapi kalau dia sudah menyebar kemana-mana tidak bisa di deteksi. Perlu nggak kita bikin kartu prostitusi? Kita kasih kartu ya nggak? Iya. Jadi apa ya? Yang boleh melakukan prostitusi yang punya kartu. Kartu itu kartu sehat artinya. Iya, sudah kartu dicek. sehat. Iya, Dicek itu oleh pemerintah, tim pemerintah. kesehatan. Jadi Ya. dia tidak boleh sembarangan. Iya itu gitu ya itu lah ya. tindakan seperti intervensi seperti itu perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga masa depan Kalau anak memang bangsa. sudah tidak bisa ditutup lagi yang dengan Iya. berbagai pertimbangan, tapi harus dilakukan sesuatu yaitu tadi dicek kesehatannya Iya, dicek kesehatannya secara berkala kan dan penggunaan alat kontrasepsi alat pengaman juga. Iya, tapi Penting. kadang-kadang kan anak muda memikirkan bahwa misalnya pakai itu berarti boleh dong. Asumsinya udah jadi lain padahal itu kan sebenarnya untuk memagari itu karena itu kan penyakit yang sangat berbahaya sangat bahaya sekali. Dan angka yang hilang 4.000 Iya, ini yang ini saya ya. Kemana? jujur Gitu cemas kan? sekali gitu ya. Ya bisa penularannya kan tidak hanya itu ya macam-macam Ya, ya, memang sih ada macam-macam. melalui transfusi Darah, ini ya kita tidak ini ya, tapi ya tetap aja itu satu yang sangat membahayakan kalau betul itu. Iya, betul. Itu terjadi gitu kan. Jadi kadang-kadang masyarakat kita menganggap kesehatan itu second priority gitu loh Pak Admi, Prof Admi. Jadi sehat itu tidak yang utama. Ya, jadi betul. budaya bersih, budaya Dan sehat. pendidikan kesehatan seksual itu Iya, masih tabu dianggap sebagian tabu, kita ya. betul. Jadi dalam antropologi sosiologi itu misalnya kayak bahasan reproduksi, bahasan seksual itu dianggap kesehatan misalnya reproduksi ya. kesehatan reproduksi orang tua dan anak itu masih dianggap tabu. Jadi tidak memberikan edukasi kepada anak, oh ini tuh begini loh, ini tuh begini loh, misalnya seperti dan sesama kita juga itu kan menganggap itu hal yang tabu. Iya, Karena kan betul. kepada anak sama Benar, kitanya benar. seperti itu. Iya, Jadi iya. itu lebih kepada persepsi. Stigma masyarakat terhadap yang namanya pola hidup seks yang sehat. Itu yang masih kurang gitu loh. Ya, dan selain itu juga memang salah satu fenomena yang terlihat meningkat sekali adalah seks sesama jenis ini juga meningkat yang luar biasa ya. Ya, itu potensinya besar itu. Potensinya besar sekali dan ini loh guys, dari 10.000 penderita tadi 1.500-an itu di Bandar Lampung lah. Aduh. Buat yang suka main-main ini, Iya, kita betul. kasih tahu nih ada 1.500 dan Iya, mungkin itu yang ketemu, yang nggak ketemu 3.000 kali ya, Kak, ya. Lebih banyak yang nggak ketemu. Yang nggak punya kartu sehat Iya, tadi ya. Ini betul. saya Harus punya kartu bebas HIV kayaknya. iya harus apa kita buat begitu ya. Jadi Iya. pemerintah buat nanti kalau kita sudah punya single identity number, jadi nanti pemerintah harus bisa mengidentifikasi Iya, betul. by number, siapa namanya, sehat atau tidak, profesinya apa, itu bisa ditelusuri yang Ya harusnya seperti itu. Kalau Tapi perlu dengan negara dipasang- maju mungkin sudah seperti itu barangkali. dipasang chips di KTP-nya sehingga setiap hari Dinas Iya. Kesehatan bisa menelusuri orang ini pergi kemana nih gitu. Iya, dan menularkan kepada siapa. Pada gitu kan. siapa? Iya. Aduh, ini betul-betul. Betul, itu ya. Tapi memang ya secara sosial memang itu berat pasti karena kalau dia Ya, itu ya. ada sanksi-sanksi sosial mungkin Benar, dia benar, mungkin benar, takut bahwa benar. dia tidak akan ditemani Ya, lagi. tapi hal-hal seperti ini kan dijauhi. dari dulu ya, Bu Iya. ya. Sanksi soal. Karena Tapi dianggap bukannya tabu. tambah sedikit, tambah banyak. Ya karena kan perilaku seks masyarakat juga berubah, Prof. Kalau dulu masih setia dengan ini misalnya ya, walaupun mungkin tidak yang banyak juga yang tidak setia juga banyak gitu Iya, kan. Tetapi kan semakin kesini mungkin juga perubahannya semakin besar gitu kan. Apalagi sekarang ada akses teknologi yang menyediakan layanan-layanan iya, seperti iya. itu. Saya nggak nyebut nama aplikasinya, Iya. tapi kan ada aplikasinya Ada. sekarang. Ya. Ya benar Dan nggak? memang juga akses terhadap anak-anak
remaja juga Ya. luar biasa ya Iya. mereka. Sekarang kan banyak juga anak-anak remaja yang arah ke situ karena mau instan tadi, wah dia ini. Makanya muncullah apa namanya? Sweet apa? Macam-macam ya pelayanan-pelayanan. Aduh, susah ngomonginnya itu ya. Ngomongnya susah ya. Apa namanya? Bukan apa ya? Tapi akhirnya ya itu tadi karena orang mau ke social climbing, akhirnya dia mau menjadikan hal-hal seperti itu apa aja dilakukan, mau pinjol, mau judol, sampai membuka akses seperti itu. Tapi ya artinya saya sepakat terlepas dari apapun juga pemerintah dan juga perguruan tinggi harus ambil bagian Ya, karena betul. ini tanggung jawab kita bersama. Iya. Jangan sampai betul-betul yang tadi kita bilang bukan Indonesia emas tapi Indonesia Ya, cemas. cemas. Ini Bahaya. Jadi berarti kita melihat bahwa ketahanan keluarga itu rapuh. betul. Rapuh. Ya, kita tidak bisa menyalahkan globalisasi, teknologi nggak bisa. Teknologi akan terus berkembang. Maju, ya, betul. Tergantung manusianya. Kan gitu. Manusianya mampu nggak beradaptasi dengan teknologi? Mampu nggak memfilter? Betul nggak, Prof? Teknologi itu Teknologi tidak bisa disalahkan, dia akan terus maju. Ya. Ya, manusianya yang perlu siap Dan menerima itu dimulai dari ketahanan keluarga. ketahanan keluarga. Selain pemerintah, Ya, perguruan tinggi, ya, dan ya lain-lain. kampus juga memberikan peran penting, sekolah betul. ya, Edukasi dan lain-lain, ya, betul. ya harus peduli. Kampus nggak bisa asik di dalam aja kan. Iya betul. Aduh. Dan salah satunya Universitas Lampung, Iya, betul. yang membawa namanya Lampung ya Universitas harus Lampung, ngejaga Ya, bumi betul. Lampung Harus kita menjaga ini, bumi Lampung dari hal-hal yang termasuk masalah-masalah iya, seperti masalah ini. ini. Bagaimana edukasi kita memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada ini perilaku seksual yang Yang sehat bebas, itu seperti iya. apa? Iya, perilaku itu. Jadi Ya, perilaku menjaga juga jangan sampai yang lain-lain kalau yang 4.000 belum ketemu ini jadi tambah Iya. gawat gitu kan Iya, ya kalau misalnya tambah-tambah terus kan itu sangat berbahaya untuk betul, generasi betul. ke Pasti depan. nambah lah kalau nggak ketemu yang 4.000 ini kan. Nambah lagi dia kan. Nambah lagi ya. Iya, apalagi sekarang kan memang zamannya memang kata anak muda udah beda Betul, dengan betul, zaman-zaman dulu. Jadi akses informasi, aspek ini, aspek ini sudah aksesnya segala macam. Betul. Apapun bisa di apa namanya dilakukan sekarang ini dengan mudah. Ya, senang sekali nih Bu Pipit. Hari ini kita cerita dalam perspektif sosial. Nah, mungkin besok atau lusa saya juga akan coba diskusi dengan kawan-kawan lain mungkin dari perspektif hukum atau Ya. perspektif kesehatan dan lain-lain sebagainya. gitu, mungkin. misalnya biomedis ya. Sekali lagi terima kasih Bu Sama-sama. Pipit sudah datang, sudah bisa diskusi bersama dan mudah-mudahan diskusi santai kita ini bisa bermanfaat buat masyarakat Lampung. Amin, Oke, amin, terima amin. kasih guys. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.